Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Nur Aisyah dengan NPM 19101050014. Di sini saya akan memperkenalkan mengenai media pengembangan saya dengan nama papan lingkaran dan ular tangga sudut trigonometri atau Palila Sutri. Deskripsi dari media pengembangan saya yaitu papan lingkaran dan ular tangga sudut trigonometri merupakan alat peraga yang dibuat untuk memahami nilai sinus, kosinus, dan tangen pada sudut-sudut trigonometri dalam mempelajari materi trigonometri. Alat peraga ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama merupakan papan yang berisi lingkaran sudut-sudut trigonometri. Posisi papan ini vertikal dan dilengkapi stik untuk menemukan nilai sinus, kosinus, dan tangen sudut. Bagian kedua dengan posisi horizontal merupakan papan ular tangga untuk melatih ingatan siswa dengan metode permainan. Tujuan dari alat peraga ini ialah alat yang dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep, melatih maupun mengulangi suatu konsep. Agar ingatan tersebut melekat, maka diperlukan alat peraga yang dapat melatih siswa untuk mengingat nilai sudut pada trigonometri tersebut. Alat peraga ini dapat melatih siswa untuk mengingat nilai sudut pada trigonometri. Gambaran dari papan lingkaran dan ular tangga sudut trigonometri atau Palila Sutri seperti itu. Dan untuk papan yang dibentuk vertikal nantinya akan dibuat papan lingkaran sudut trigonometri, dan untuk papan yang dibuat horizontal nantinya akan dibuat sebagai papan ular tangga sudut trigonometri. Gambaran untuk papannya seperti itu. Dalam membuat papan lingkaran dan ular tangga sudut trigonometri atau Palila Sutri, pastinya membutuhkan alat dan bahan. Alat yang diperlukan untuk membuatnya, yang pertama, papan, gunting, lem, spidol hitam, pensil dan pulpen, penggaris, penghapus, dan cutter. Dan untuk bahan yang diperlukan untuk membuat alat peraga tersebut, yang pertama, kertas buffalo putih, pita, isolasi kertas berwarna, kertas origami, sumpit, karton asturo. Setelah kita tahu alat dan bahan, kita harus tahu juga cara pembuatan lingkaran sudut trigonometri. Di sini, untuk langkah yang pertama yaitu menggambar lingkaran pada kertas buffalo putih, lalu di dalam lingkaran tersebut ditempel kertas berbentuk lingkaran kecil dan diberi jarak yang sama yang bertuliskan sudut-sudut trigonometri. Untuk langkah yang kedua, membuat penyangga dari kotak kecil yang terbuat dari penghapus untuk menyangga keempat stik tersebut agar tidak menempel pada kertas yang berbentuk lingkaran, dengan tujuan agar stik yang dimainkan dapat digerakkan atau digeser. Untuk langkah yang ketiga, yaitu menyiapkan 4 stik untuk dipasangkan pada lingkaran tersebut dengan membentuk posisi vertikal dan horizontal. Namun sebelumnya, stik tersebut dililit oleh pita atau isolasi kertas yang berwarna, dan pada stik tersebut juga ditempel kertas berbentuk persegi kecil yang bertuliskan hasil dari masing-masing nilai sinus alfa, kosinus alfa, dan tangen alfa, serta ditempel dengan menggunakan lem dengan jarak yang sama. Untuk langkah yang keempat, menyiapkan 2 stik yang digunakan untuk menentukan nilai sudut trigonometri yang dapat digerakkan atau digeser. Lalu ditempeli kertas berbentuk persegi panjang bertuliskan sinus dan kosinus. Namun terlebih dahulu, stik tersebut juga dililit oleh pita atau isolasi berwarna. Sebelumnya, itu cara pembuatan lingkaran sudut trigonometri. Untuk selanjutnya, cara pembuatan ular tangga sudut trigonometri. Langkah yang pertama, menyiapkan karton asturo.
Untuk langkah yang kedua, menggunting karton Asturo tersebut sesuai ukuran yang diperlukan. Selanjutnya, buat 100 peta yang ukurannya sama besar, gunakan penggaris agar ukuran petanya sama. Untuk selanjutnya, menuliskan nomor pada setiap peta secara berurutan dari nomor 1 sampai 100, mulai dari peta sebelah kiri paling bawah. Pemberian nomor urut pada peta seperti spiral ke samping dan terus berlanjut sampai ke atas. Untuk selanjutnya, kemudian menuliskan juga sudut-sudut trigonometri pada peta tersebut. Selanjutnya, menggambar ular dengan jumlah dan panjang sesuai selera. Lalu, menggambar juga tangga dengan tinggi dan jumlah yang ditentukan. Kemudian, mewarnai peta ular tangga supaya terlihat menarik. Untuk selanjutnya, buat simbol bendera start pada peta nomor 1 dan gambar bendera finish di peta nomor 100. Untuk langkah selanjutnya, membuat kotak yang terbuat dari kertas origami berwarna dan diberikan sedikit hiasan agar terlihat menarik, lalu dituliskan mengenai nama alat peraga dan identitas. Untuk yang kedua, membuat kotak yang terbuat dari kertas origami berwarna dan diberikan sedikit hiasan agar terlihat menarik, lalu dituliskan mengenai petunjuk permainannya. Untuk yang ketiga, membuat kotak yang terbuat dari kertas origami berwarna dan diberikan sedikit hiasan agar terlihat menarik, lalu dituliskan mengenai ketentuan langkah. Dan di sini juga tertera cara membuat dadu untuk permainan ular tangga. Yang pertama, menyiapkan penghapus bekas ya. Untuk yang kedua, membentuk penghapus menjadi kotak atau kubus dengan menggunakan cutter. Untuk yang ketiga, menuliskan sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, kotangen pada setiap sisi kotak dadu. Kemudian, dadu siap digunakan. Setelah kita tahu cara pembuatan dari Palila Sutri, di sini juga tertera cara penggunaan untuk lingkaran sudut trigonometrinya. Untuk langkah yang pertama, menyiapkan 2 setik yang sudah ditempeli untuk bagian sin dan bagian cos untuk mencari nilai sinus alfa, kosinus alfa, dan tangen alfa. Itu menggunakan 2 batang pada media tersebut. Batang pertama adalah untuk sinus dengan posisi horizontal atau pada sumbu X. Kemudian, untuk kosinus dengan posisi vertikal atau pada sumbu Y. Untuk langkah yang kedua sebagai contoh, untuk mencari nilai sinus 45 derajat, maka batang pada sinus itu digeser saja menuju sudut 45 derajat dan tegak lurus sehingga akan mendapatkan hasil yaitu setengah akar 2. Begitu halnya juga dengan mencari nilai kosinus alfa. Untuk gambar detailnya dari media tersebut seperti itu ya teman-teman. Untuk langkah yang ketiga, menyiapkan 2 setik yang sudah ditempeli untuk bagian sinus dan bagian cos. Untuk mencari nilai sinus alfa, kosinus alfa, dan tangen alfa, itu menggunakan 2 batang pada media tersebut. Batang pertama adalah untuk sinus dengan posisi horizontal atau pada sumbu X. Kemudian untuk kosinus dengan posisi vertikal atau pada sumbu Y. Di sini selanjutnya yaitu cara penggunaan ular tangga trigonometri. Untuk langkah yang pertama, penggunaan atau cara permainan ular tangga trigonometri yaitu kotak-kotaknya itu berisi bilangan 1 hingga 100. Pada kotak 1 berisi sin, kotak 2 berisi cos, dan kotak ketiga berisi tan.
Dan untuk kotak-kotak berikutnya mengikuti urutan tersebut hingga sampai pada kotak ke-100. Untuk langkah yang kedua, kemudian untuk dadu, pemain akan bergantian menggunakan dadunya. Untuk petunjuk permainan ular tangga trigonometri, yang pertama, permainan dimulai dari start dan berakhir di finish. Untuk dapat bergerak, kocok dadu terlebih dahulu. Kemudian muncul sin atau cos atau tan atau sekan atau kosekan atau ketangan. Jawablah nilai sin atau cos, tan, sekan, kosekan atau ketangan yang muncul dengan sudut yang terdapat pada kotak pion berada atau berhenti yang diketahui dari pelemparan dadu. Lalu, pion bergerak sesuai dengan ketentuan langkah. Bermainnya dengan jujur dan sportif ya. Dan untuk ketentuan langkah permainan ular tangganya, di situ tertera jika nilainya 2 dan min 2 itu nanti akan bermain dengan 10 langkah. Dan untuk 1 dan min 1 bermain dengan 9 langkah. Akar 3 atau min akar 3 yaitu akan digerakkan dengan 8 langkah. 2/3 akar 3 atau min 2/3 akar 3 dengan 7 langkah. Untuk setengah akar 3 atau min setengah akar 3 yaitu dengan 6 langkah. Lalu sepertiga akar 3 atau min sepertiga akar 3 dengan 5 langkah. Dan untuk akar 2 atau min akar 2 yaitu dengan 4 langkah. Dan setengah akar 2 atau min setengah akar 2 yaitu dengan 3 langkah. Lalu setengah atau min setengah yaitu 2 langkah. Dan untuk 0 atau tak terdefinisi yaitu dengan 1 langkah. Sekian itu tadi mengenai media pengembangan saya yang bernama Palilat Sutri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.